monetisasi YouTube bisa dicabut. Kenapa gue bilang monetisasi YouTube itu bisa dicabut? Karena ada update kebijakan. Sebenarnya kebijakan ini udah lama ya, tapi ini gue mau sampaikan sekarang karena gue baru bikin channel sekarang. Kalau gue udah bikin channelnya dulu, gue bakal nyampein informasi ini. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang negatif, ini hal yang positif sebenarnya untuk kreator. Ya, teman-teman tolonglah mindsetnya kita ubah dulu. Jangan menganggap bahwasannya semua kebijakan YouTube itu negatif, nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya. Pihak YouTube sebelum meluncurkan fitur atau tools atau kebijakan itu dia udah mode beta atau mode eksperimen dulu. Apakah ini cocok untuk YouTuber? Apakah ini relevan? Apakah ini berdampak positif atau negatif? Ya, oke. Gua akan bahas ini. Jadi kebijakan ini muncul itu udah lama lah ya. Dan apa penyebabnya? Jadi gini, intinya adalah channel YouTube yang tidak aktif itu mungkin selama 6 bulan atau 1 tahun, dia bakalan dicabut monetisasinya dan bakalan kereset jam tayangnya. Pokoknya channel YouTube yang nggak ada upload video sampai 6 bulan atau 1 tahun itu bakalan keganti dan kerestar semua jamnya, jam tayangnya lah. Di bagian persyaratan monetisasi, kalau kita buka itu kan, kalau kita udah monet kan udah berubah tampilannya. Nah, itu bakalan berubah lagi jadi syarat monetisasi kayak dulu lagi. Jadi sebenarnya gini teman-teman, ini sebenarnya sangat positif. Kenapa gue bilang positif? Karena kita sebagai kreator memacu diri kita sendiri untuk berkreasi, berpikir kreatif dan selalu aktif di YouTube. Dan ini sangat positif. Kenapa gue bilang positif? Karena kita menjaga daripada loyalitas ke penonton. Kalau misalnya kita nggak pernah upload video selama 6 bulan, otomatis subscriber kita, penonton, bakalan nggak mau subscribe, nggak minat lagi sama diri kita sendiri. Apakah ini sesuatu yang bagus? Nggak. Kalau misalnya penonton udah menganggap kita itu orang yang nggak kompeten, yang videonya jelek, yang videonya mungkin nggak ada manfaatnya, kita evaluasi. Karena gue pernah ngelakuin. Ya, dulu gue punya channel YouTube, udah 5 tahun jalan, gitu-gitu aja, nggak ada evaluasi, dan akhirnya nyerah. Kenapa gue bikin channel ini? Karena gue akan evaluasi dan memberikan edukasi sebaik-baiknya, semanfaat mungkin dan semaksimal mungkin. Dulu gue punya channel game, jadi pengalaman aja lah ya. Udah jalan 5 tahun dari gue, berapa tuh ya, lama banget lah intinya lah ya. Sekarang penghasilan makin turun. Ya, nggak, perkembangan sih ada, tapi kan subscriber banyak dan gue nggak punya biaya lagi untuk produksi, dan akhirnya gue tutup. Ya. Sebenarnya masih aktif, tapi udah gue kurangin aja untuk buatan kontennya. Karena gue udah males. Apakah ini sesuatu yang atau langkah yang jelek? Jawabannya enggak. Kita tuh harus tahu mana channel YouTube yang wajib dipertahankan, mana channel YouTube yang tidak usah dipertahankan. Beralih ke topik monetisasi tadi, bahwasannya adalah kita bisa menilai. Kalau misalnya kita punya channel YouTube, apakah karena gini loh, banyak sekali kasus di mana YouTuber pemula itu bikin konten asal-asalan, yang penting monetisasi. Pas dimonetisasi nggak ada duitnya, ya, duitnya kecil, bahkan minus di biaya produksi, dan udah jalan lama nih tapi nggak ada duitnya. Ya akhirnya udahlah, daripada gue capek-capek ngonten, alat aja nggak kebeli, bahkan untuk biaya upload, biaya wifi, internet aja nggak bisa, udahlah mending kita close aja lah, nggak usah dipertahankan. Itu langkah yang bagus.
Memang bekerja keras, memang mempertahankan itu lebih sulit daripada membangun. Ingat, prinsip jadi YouTuber adalah mempertahankan itu lebih sulit, membangun itu lebih gampang. Ngebangun atau ngebuat, misalnya kita mau bikin channel YouTube nih, itu gampang. Udah, misalnya kita mau bangun channel YouTube biar bisa monet, biar bisa gajian, gampang. Bangun gampang. Mempertahankan, susahnya minta ampun. Jadi teman-teman itu kalau mau jadi YouTuber itu jangan ngarep gitu loh. Gak usah lah. Kita mau ngarep duit. Oke, gue tahu tujuan utamanya duit, tapi kita berpikir bahwasannya bagaimana video kita memberikan edukasi, bagaimana video kita berpengaruh. YouTuber yang sukses itu bukan seberapa kaya dia, seberapa bagus video, tapi seberapa ngaruhnya video yang dia buat kepada masyarakat. Nah itu, kalau video yang dia buat itu ngaruh sekali ke masyarakat, bahkan mengubah pola pikir masyarakat, bahkan mengubah tatanan sosial masyarakat, itu hebat orangnya, ya. Jadi sebenarnya YouTube ini sebuah panggung. Teman-teman manfaatkan YouTube ini sebagai panggung ya berekspresi. Dalam artian berekspresinya adalah yang berfaedah. Kan nggak mungkin ya teman-teman bikin konten tutorial bernapas. Ya emang ada videonya, ada loh videonya teman-teman. Tapi apakah itu bakalan bertahan? Enggak. Mungkin 3 bulan, 4 bulan bertahan. Ya. Apakah 2 tahun lagi akan bertahan? Enggak ada edukasinya. Kan nggak mungkin orang mau napas buka YouTube buat cari tutorial. Nggak ada, gue yakin nggak ada. Ya. Jadi, buatlah edukasi yang betul-betul bermanfaat sekali untuk orang banyak. Dan jangan berpikir uangnya dulu. Ya. Kalau monetisasi dicabut, evaluasilah diri kita sendiri. Ya, oke, gue akan kasih intinya adalah monetisasi ini teman-teman harus aktif channelnya, ya minimal tuh sebulan ngupload misalnya 2-3 video lah. Oke, gue tahu teman-teman tuh sibuk, tapi usahakan 1 bulan atau 1 minggu upload 2 video udah cukup. Dan kalau dikali sebulan itu kan jadi sekitar ya 16 video lah. Ingat, YouTube itu kalau masih kecil jangan dijadikan penghasilan utama, itu kecil sekali gajinya, dan teman-teman juga harus kerja punya penghasilan utama, ini jadikan sebagai sampingan aja lah, ya. Dan saran gue adalah tetap upload, bukan rajin tapi upload. Kalau rajin itu ya tiap hari, itu namanya rajin. Kalau upload minimal seminggu 1 kali, ya. Jangan sampai nggak ngupload. Jadi penyebab utamanya adalah kita nggak pernah ngupload video nih, nggak pernah ngupload. Terus tiba-tiba semuanya turun, ya udah otomatis diblokir sama YouTube karena tidak memenuhi syarat lagi. Yang 4.000 jam tayangnya itu nggak 4.000 jam tayang lagi, turun terus, udah jeblok, akhirnya diblokir, ya. Jadi teman-teman semua yang nonton video ini adalah tetap buat jadwal uploadnya. Kalau memang kerja dan sibuk atau kuliah, manfaatkanlah waktu lo uang. Kalau misalnya nggak bisa bikin video panjang, ya video short, upload aja video short seminggu 2 kali nggak apa-apa. Yang penting ada aktivitas. Ya, yang penting channel teman-teman ada video yang masuk, ada yang ditonton, ada subscriber baru, ada jam tayang. Nah, itu adalah pembahasan video kali ini. Jadi intinya adalah harus ada video yang diupload. Jangan sampai 0 banget nggak ada video yang diupload.